ada giveaway nih untuk teman-teman sekalian. Untuk giveaway-nya itu syaratnya sebagai berikut nih. Ada misalkan kalian belum memiliki lay akun, kalian bisa daftar di FTX dengan akun yang tertera di sini, yaitu http://s.id/daftar FTX. Kemudian join di grup Telegram FTX Indonesia yang ada di sini, serta nanti diwajibkan untuk menyelesaikan KYC level 2 ya. Jika nanti dari salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka otomatis calon user atau peserta yang berhak memenangkan giveaway ini akan otomatis gugur ya. Nah, untuk hadiahnya, kita menyediakan 2 hadiah nih, menarik banget nih. Untuk yang pertama, ada hadiah $100 untuk 10 orang pemenang. Serta ada 2 swag pack FTX, mulai dari baju, kemudian dari gelas, sampai dengan topi. Nah, untuk pengumuman giveaway-nya nanti khusus untuk yang 10 orang pemenang nanti akan kita lakukan spinning giveaway ya di akhir acara. Jadi pantau terus nih acara FTX Class sampai selesai agar nanti kalian tidak ketinggalan info siapa sih nanti yang jadi pemenangnya yang beruntung seperti itu. Selanjutnya untuk yang terakhir kalian juga pantau terus nih untuk FTX Indonesia karena nanti bakal banyak informasi, kemudian update-update terbaru dari FTX yang akan kita umumkan, serta diskusi yang menarik dari para member FTX Indonesia. Nah, nanti giveaway-nya akan dilakukan pada akhir acara ya. Oke, untuk nantinya giveaway bonus trading dan merge ini nanti diharapkan PM saya dengan username Telegram @siras28 atau linknya ada yang tertera di bawah ini. Nanti akan saya bantu untuk list giveaway menangnya, dan jangan lupa ikuti seluruh syarat yang tadi sudah disebutkan ya. Tuh. Mungkin selanjutnya akan masuk ke sesi penjelasan dari Mas Dimas Aura Bagastama. Bisa dibilang beliau ini udah mahir lah ya di dunia trading, dan mungkin kalian-kalian semua udah tahu nih siapa Mas Dimas Aura Bagastama. Oke. Mungkin dari saya itu bisa dilanjutkan oleh Mas Dimas Aura Bagastama. Oke, terima kasih Mas Siras. Sebelumnya ini share screen dari aku udah kelihatan belum, Mas? Sudah, Mas. Oke, udah ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya di FTX Indonesia. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti FTX Class di part kedua di hari ini. Dan kita pada malam hari ini mau bahas beberapa hal yang menarik ya, atau lanjutan dari FTX Plus yang pertama kemarin. Di antaranya yaitu kita akan bahas tentang futures market, lalu ada margin trading, ada leverage token, dan yang terakhir ada tokenized stock. Nah, kita mulai aja. Namun sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu sebentar ya. Jadi perkenalkan, nama aku Dimas Aura Bagastama. Aku merupakan founder dari komunitas Pejuang Kripto Indonesia. Jadi kalau yang belum tahu, Pejuang Kripto Indonesia merupakan salah satu komunitas kripto yang aktif di Indonesia. Komunitas kita didirikan pada Februari 2021 kemarin. Kini kita sudah memiliki member lebih dari 10.000. Nah, visi kami adalah menjadi wadah edukasi bagi para member untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai dunia kripto dan blockchain, serta mendapatkan keuntungan di dalamnya. Dan produk unggulan kita ada yang namanya VIP Class. Dan di sini teman-teman akan mendapatkan edukasi, baik itu teknikal maupun fundamental, gimana caranya trading seperti itu ya. Lalu kita juga bikin trading bareng gitu ya, via Zoom atau Google Meet. Dan kita juga sering bikin analisa atau signal tiap harinya. Dan kita juga sediakan forum untuk diskusi, curhat, maupun konsultasi. Nah, bagi teman-teman yang minat, silakan daftar aja FTX lewat link yang sudah disediakan ini ya, teman-teman. Lalu bisa deposit minimal $10 aja, teman-teman udah bisa join secara gratis ya, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Sebelumnya aku mau kenalin juga tentang FTX ya.
Apa sih FTX itu? Jadi FTX ini merupakan salah satu platform pertukaran kripto yang memungkinkan kita untuk memperdagangkan kripto itu dengan mudah. Nah, FTX ini sendiri didirikan di Antigua dan Barbuda dan saat ini berkantor pusat di Bahamas. Nah, FTX didirikan pada tahun 2019, namun di umurnya yang masih muda ya, masih 2 tahun, FTX ini sudah mencapai prestasi yang luar biasa. Seperti saat ini sudah memiliki jutaan member yang sudah tersebar di seluruh dunia, dan saat ini dia udah jadi top crypto exchange ya, udah jadi top 5. Nah, kalau di spot marketnya dia peringkat kelima terbesar, kalau di market derivatif dia peringkat keempat terbesar. Ini berdasarkan data dari coinmarketcap.com. Nah, beberapa produk yang ditawarkan oleh FTX juga berbagai spot market, ada spot margin trading, dan selanjutnya yang menarik juga yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tokenized stock. Dan FTX juga menjalin kerjasama strategis di berbagai bidang, yang terutama di bidang olahraga ya, seperti di basketball. Dia sekarang bekerja sama dengan tim basket Miami Heat, dan saat ini arenanya atau stadionnya udah berubah nama menjadi FTX Arena ya. Dan selanjutnya di baseball, dia juga mensponsori Liga Baseball Utama atau MLB. Di bidang American Football, dia juga menjadikan Tom Brady dan Trevor Lawrence, itu merupakan pemain football ternama, menjadi brand ambassador dari FTX. Dan untuk di e-sport, dia juga bekerja sama dengan tim TSM, yang saat ini sudah berganti nama menjadi TSM FTX. Oke, itu dulu sedikit pengenalan tentang FTX. Kita akan mulai ke materinya. Yang pertama kita akan membahas tentang futures market. Nah, futures market itu apa? Jadi market futures ini merupakan market yang di mana kita itu dapat memperdagangkan kontrak dalam membeli atau menjual aset kripto di kemudian hari dan dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, dia di sini dikenal sebagai instrumen derivatif karena nilainya yang bergantung pada aset dasar. Dan di sini di futures market dia punya dua jenis transaksi, yaitu ada long atau buy, yang selanjutnya ada short atau sell. Jadi kalau yang long ini atau buy, kita itu bisa mendapatkan keuntungan jika harga itu bergerak naik. Sebaliknya, kalau kita itu order short atau sell, kita bisa mendapatkan profit atau keuntungan ketika harganya bergerak turun. Jadi di market futures ini kita bisa trading di dua arah ya teman-teman. Kalau di spot biasa kan nggak bisa. Nah, lalu poin penting juga yang di futures market ini ada leverage. Jadi fungsi leverage ini merupakan untuk mendapatkan daya beli, ya, untuk mendapatkan daya beli sehingga bisa mendapatkan keuntungan maksimal meskipun modal kita itu kecil. Jadi di sini itu di leverage ini kita mendapatkan seolah-olah kita mendapatkan dana pinjaman lah dari exchange. Dan dana pinjamannya ini berdasarkan rasio leverage. Nah, secara umum sih leverage di futures market ini antara 1 sampai 150 kali. Namun di FTX ini maksimalnya hanya 20 kali atau 20 kali kelipatan, padahal sebelumnya itu ada 100 kali atau 100x di FTX. Namun karena dari pihak FTX-nya itu demi mengurangi risiko para trader, risiko karena kan futures ini kan risikonya juga besar, makanya leverage-nya diturunkan nih menjadi maksimal sekarang hanya 20 kali aja. Nah, buat yang masih bingung, kita akan coba ke simulasi perhitungan dari market futures secara umum ya, dan dengan hitung-hitungan yang sederhana. Nah, jadi misalkan ya, itu harga sekarang, harga 1 BNB, koin BNB itu ada di $300. Sedangkan kita itu punya modal hanya $150. Nah, makanya kalau kita ingin open posisi, misalkan buy, secara penuh 1 BNB, kita kan masih kurang tuh modalnya. Makanya kita pakai fitur leverage. Di sini kan kita pakai 2 kali aja udah cukup. Makanya kalau kita itu modal $150, leverage 2 kali, maka kita bisa mendapatkan
pinjaman sebesar $150 lagi. Jadi bisa terpenuhi tuh untuk order satu BNB-nya secara full. Nah, kalau kita tadi kan order buy ya, makanya ketika harganya itu bergerak naik, misalkan di sini aku kasih contoh harganya itu naik sekitar 20%. Nah, makanya nilainya tadi yang $300 juga akan bertambah menjadi 300. Nah, karena kita tadi itu istilahnya meminjam dana dari exchange sebesar $150, maka harus dikembalikan dong. Nah, makanya di sini yang 150-nya dikembalikan ke pihak exchange, lalu yang sisanya $210 itu untuk kita. Jadi kan yang awalnya kita hanya punya $150, sekarang menjadi $210, sehingga kita di sini dapat keuntungan profit $60. Nah, ini untuk hitungan sederhana aja. Untuk order short-nya itu sebenarnya sama aja ya, tinggal dibalik. Jadi kalau kita harganya itu turun 20% ke bawah, kita juga bisa untung kalau kita itu tradingnya di order short ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang margin trading. Nah, jadi margin trading ini sifatnya sebenarnya mirip ya sama di spot market. Kita ordernya juga di spot, yaitu kita itu beli di harga murah, lalu kita jualnya di harga mahal. Namun yang membedakan di sini adalah kita itu dikasih kesempatan untuk meminjam dana nih dari exchange. Jadi kita dapat pinjaman sejumlah dana dari exchange, dari rate-nya itu maksimalnya itu dari nilai leverage-nya tadi. Seperti itu. Jadi di sini aku kasih ilustrasi. Misalkan di FTX kita bisa set leverage kan sampai 20 kali. Yang artinya jika kita hanya punya $10 aja, kita bisa mendapatkan pinjaman maksimal sampai $200. Yang artinya jika setelah kita itu melakukan pembelian suatu aset dan aset tersebut itu naik 1% aja, maka kita juga bisa mendapatkan keuntungan 20 kali lipatnya atau sekitar 20%. Nah, untuk yang membedakan di antara market futures dan juga dengan market margin trading ini adalah dana yang dipinjam itu kita bisa withdrawal kan teman-teman. Jadi kita bisa withdraw ya. Jadi kita bisa withdraw ke exchange lain mungkin atau ke wallet pribadi itu bisa kalau kita itu minjem di margin trading ini, tapi tetap harus dikembalikan ya. Soalnya ada bunga yang harus dibayarkan oleh teman-teman. Dan perbedaan selanjutnya ada di marketnya. Di sini marketnya adalah di spot. Di sini resiko terkena likuidasinya itu kecil atau bahkan sampai nggak ada resiko karena di spot ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita dikenakan bunga pinjaman tiap jamnya. Jadi untuk nih rate bunganya itu berubah-ubah tiap jamnya. Nah, maka buat teman-teman yang mungkin modalnya itu minim dan ingin order agak besar gitu, mungkin bisa teman-teman pakai strategi margin trading ini. Tapi pastikan teman kalau mau margin trading di FTX, teman-teman itu harus melakukan KYC level 2 terlebih dahulu. Nah, setelah KYC level 2, teman juga perlu untuk setting di pengaturan, teman-teman harus klik enable spot margin trading. Nah, nanti bakal kita contohin juga. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah leverage token. Di leverage token ini sebenarnya juga sama kayak token biasa, yaitu di jaringannya ERC20. Nah, tapi dia itu spesial nih teman-teman. Dia itu inovatif karena dapat memberikan kita itu exposure leverage di pasar cryptocurrency tanpa risiko likuidasi juga. Nah, di leverage token ini itu menghilangkan kerumitan dalam mengelola posisi leverage secara konvensional. Nah, di FTX ini itu utamanya ada 4 pair utama ya. Kalau di leverage token ada half, ada hedge, ada bull, ada bear. Mungkin aku kasih contoh yang bull atau yang bear ini aja ya. Jadi kalau di leverage token ini, kalau ada ticker atau pair yang ada bull-nya ini, itu nilainya itu 3 kali lipat. Yang 3 kali lipat itu apa? Jadi misalkan nih di suatu hari harga Bitcoin itu dia cuma naik 1%. Nah, tapi di leverage token ini karena 3 kali lipat, yaitu naiknya 3 kali lipat, yaitu 3% nih, teman-teman.
Nah, yang artinya ketika market BTC-nya itu down 1%, nah yang kalau teman-teman order di pool, dia bakalan down juga senilai 3%. Nah, itu yang membedakan. Dan keuntungannya juga kalau trading di leverage token, teman-teman itu bisa trading secara dua arah juga. Atau kita itu bisa memanfaatkannya ketika marketnya sedang bearish. Karena selain ada pair yang bull, tapi dia juga ada yang bear. Artinya ketika harga Bitcoin itu misalkan turun 1%, maka yang bear ini dia bakalan naik 3%. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa trading dua arah juga kalau di leverage token ini. Dan di sini dia sifatnya juga likuidasi. Tanpa risiko likuidasi. Nah, kenapa? Karena di sistem smart contract-nya itu, ketika harga misalkan suatu aset itu bergerak turun secara drastis, dia bakalan menjual secara bertahap tuh. Dari sistemnya, value-nya akan dijual secara otomatis atau bertahap. Misalkan nih kalau di kita itu di futures market kan, misalkan kita order buy atau long di leverage 3 kali, lalu pada suatu saat itu harga Bitcoin mungkin itu turun drastis 33% gitu ya. Itu kan kalau di futures market kan kita bakal kena liquid tuh di situ. Nah, kalau di leverage token ini, kalau teman-teman itu belinya yang full, nah dia itu tetap akan rugi ya, tetap akan rugi, tapi itu nilainya bakalan tetap ada, karena pada saat penurunannya, di value-nya itu dia bakalan kejual secara otomatis, sehingga nanti kalau udah, meskipun dia sudah sampai harga dasar pun, value-nya itu tetap ada nilainya, jadi tetap bertahan. Dan selanjutnya keuntungannya adalah yaitu sistemnya reinvest. Itu reinvest itu kayak compounding gitu ya teman-teman. Misalkan di suatu hari itu harganya itu sedang naik, gitu ya, misalkan 3%, nah itu kan kita dapat profit tuh, nilainya kan bertambah value-nya. Nah, lalu di kemudian hari, di esoknya dia naik lagi. Nah, itu nilainya atau value-nya yang di hari pertama itu tadi kan di reinvest lagi di hari selanjutnya. Nah, ini makanya potensi berkembangnya suatu akun leveraging ini atau tokennya ini bisa lebih besar daripada teman-teman itu kalau beli token biasa di market spot kayak gitu, karena itu sistemnya compounding, jadi akan semakin membesar gitulah ya, kayak bola salju. Nah, itu untuk penjelasan tentang leverage tokennya. Nah, kita akan mulai ke next slide. Nah, ini juga yang menarik nih di FTX, yaitu adalah tokenized stock atau saham yang ditokenisasi. Nah, di sini apa sih itu tokenized stock? Ya, jadi tokenized stock itu merupakan aset digital yang diperdagangkan di bursa menggunakan teknologi blockchain. Nah, aset ini itu mencerminkan harga asli dari saham yang diperdagangkan. Nah, kalau di FTX sendiri itu saham-saham internasional yang diperdagangkan itu ada banyak ya. Misalkan ada Google, ada Netflix, Amazon, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi kita tuh bisa beli saham-saham internasional hanya dari FTX ini aja. Dan kalau teman-teman itu khawatir tentang regulasinya, ini nggak usah khawatir karena di sini token stock yang ada di FTX itu udah diregulasi oleh lembaga yang namanya GM Equity. Jadi dia itu merupakan lembaga keuangan yang berlisensi yang diizinkan untuk menawarkan produk seperti tokenized stock yang ada di FTX ini. Itu makanya kita tuh kalau trading stok di FTX kita diwajibkan untuk melakukan KYC level 2 karena nanti data-datanya juga akan dikirimkan ke GM Equity ini. Dan ini ada beberapa keuntungan juga kalau teman-teman itu trading saham di FTX. Yang pertama adalah fractional shares. Jadi intinya adalah kita itu bisa beli suatu saham itu secara pecah nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, itu kan kalau di market saham biasanya, di sekuritas saham biasanya itu kan kalau mau beli saham kan ada minimal lot-nya tuh. Nah, makanya kalau kita itu modalnya minim, mungkin nggak akan bisa beli saham-saham yang harganya mahal. Nah, tapi di FTX ini, kita tuh bisa beli saham meskipun harganya mahal dengan modal yang minim. Misalkan harga udah puluhan ribu pun, puluhan ribu dolar, kita hanya punya $10 pun bisa. Kayak gitu.
Dan di tokenized stock ini juga marketnya itu lebih liquid. Jadi kita itu bisa bebas memperdagangkan sahamnya, misal mau jual atau beli itu lebih cepat daripada di market saham pada umumnya. Dan di sini dia juga tersedia 24 jam, 7 hari. Jadi kita bisa perjualbelikan kapanpun, gitu ya. Untuk jual belinya bisa kapanpun. Tapi untuk pergerakan harganya nih, untuk candle-candlenya ini, untuk pergerakan harganya, dia itu tetap nunggu dari market atau bursanya itu udah buka, seperti itu. Jadi untuk jual belinya tetap bisa kapanpun, tapi untuk nunggu harganya bergerak itu harus nunggu market realnya itu asli. Dan di sini juga ada accessible, yang artinya meskipun kita sekarang itu di Indonesia nih, kita itu tetap bisa beli saham-saham internasional kayak Google, Netflix itu tadi, hanya dengan kita trading di FTX. Nah, selanjutnya ada dividends. Nah, di sini menariknya juga, misalkan nih ada emiten yang mau melakukan corporate action, misalkan mau bagi-bagi dividen atau mau stock split. Nah, itu tuh kita juga bisa mendapatkan hak atas dividen tersebut. Jadi beneran kayak kita itu membeli sahamnya asli ya, kayak gitu. Jadi ini bisa jadi opsi teman-teman buat diversifikasi investasi juga. Kalau teman-teman itu pengennya beli saham internasional, bisa pakai FTX aja. Jadi kita bisa trading crypto, kita juga bisa trading futures, kita juga bisa trading saham-saham internasional. Nah, oke. Selanjutnya aku bakal kasih lihat nih. Kita praktek langsung ya. Di websitenya FTX. Bentar. Oke. Nah, ini merupakan halaman awal dari FTX-nya. Kalau kita mau untuk trading futures, itu kita bisa pergi ke market. Klik market. Nah, lalu di sini kita udah bisa ditawarkan oleh berbagai macam pair futures per virtual ya kalau di FTX ini. Nah, misalkan kita ambil contoh mau trading ETH futures ya. Nah, sorry ya teman-teman kalau agak lemot, kayak aku close ini dulu. Oke. Jadi ini merupakan halaman trading page-nya dari FTX di market futures. Sebelah kiri ada chart-nya yang kita bisa analisa di sini. Lalu di sebelah kanannya kita bisa setting leverage. Ini settingnya bisa di sini ya. Kalau mau tradingnya kita pindah ke bawah nih. Nah, di bagian sini. Nah, di sini ada beberapa poin. Jadi misalkan teman-teman itu udah analisa harganya bakalan naik nih. Nah, kita itu kliknya itu yang by ETH perpetual ini ya. Nah, kalau teman-teman itu mau order short atau sell, teman-teman pindah tab ke yang sell. Nah, di sini. Di sini order type-nya di FTX juga ada lengkap ya. Ada limit, market, stop limit. Nah, tapi ini nggak semuanya itu wajib dipakai karena aku juga biasanya cuma pakai dua ini aja nih, limit sama market order. Jadi kalau yang belum tahu kasih tahu sedikit ya. Kalau yang limit order itu artinya kalau kita itu lagi ada mau buy, itu kita bisa antri nih harganya. Misalkan sekarang harganya di 1.000, kita mau antri beli, bisa kita setting di 900 seperti itu. Tapi kalau market order, kita tuh beli di harga market saat itu. Nah, itu untuk tipe ordernya udah lengkap di FTX. Nah, di sini kalau kita mau masukin ordernya, kita bisa masukin jumlah ETH-nya nih. Misalkan mau 1 ETH, banyak kan nih. 0,03 deh. Nah, itu tinggal kita masukin aja amount ETH-nya. Atau kalau teman-teman
mau via USD juga bisa nih. Misalkan kita mau $30 gitu juga bisa. Namun aku sih biasanya pakai fitur yang menarik juga nih di FTX, yaitu kita pakai fitur kalkulator. Nah, kenapa? Di sini tuh kita bisa setting nih. Kita bisa setting take profit-nya di harga berapa, stop loss-nya di harga berapa. Lalu nanti kalau kita udah masukin di bagian bawahnya bakalan kita tahu estimasi profit maupun risiko profit maupun loss-nya atau kerugian. Kita ambil contoh ya. Oke, misalkan di sini harganya ada 3.800, kita mungkin take profit-nya di 4.000 aja ya. 4.000. Lalu kalau kita stop loss-nya mungkin di berapa ya? Di 3.700 mungkin. Nah, kalau setelah masukkan area take profit dan juga stop loss, kita juga bisa nentuin di sini amount-nya, nilainya yang mau kita tradingin. Akan tadi 30 ya. Nah, maka di bawahnya kita bakalan bisa lihat estimasi profit dan juga stop loss-nya. Jadi kalau kita itu kena take profit, kita bisa dapat untung $1.39 lah ya, $1,39. Kalau kita loss, kita bakalan rugi $0,7. Dan kalau dari trading plan yang ini, kita risk reward-nya itu ada di 1:2. Nah, kalau udah gini, kita bisa buy aja nih, place order. Nah, secara otomatis nanti kita bakalan buka posisi nih sini. Nah, kita bisa nunggu mungkin bisa sampai kena take profit, ada take profit ataupun kena stop loss, kita bisa tunggu. Atau kalau teman-teman itu pengennya itu close-nya itu secara manual, teman-teman cukup klik di sini nih, market close. Nah, ini dia bakalan ke close secara otomatis. Nah, itu untuk features marketnya, semoga bisa dipahami. Dan kita akan pindah ke poin selanjutnya, yaitu di margin trading. Nah, seperti yang aku bilang di awal, margin trading itu adanya di spot ya. Misalkan kita mau apa ya, sol deh. Solana. Nah, untuk saat ini di akun FTXco yang ini, di sub account ini, itu aku cuma punya modal sekitar $50 aja. Tapi karena kita bisa dapat pinjaman dari FTX, kita tuh bisa dapat pinjaman sehingga kita nilai yang kita masukkan, kita belikan itu bisa lebih banyak. Seperti itu. Tapi, oh ya aku sempat lupa tadi ya. Kalau mau melakukan margin trading, pastikan teman-teman harus setting dulu nih. Nah, kita pergi ke setting, lalu klik margin. Nah, ini nih. Kita klik enable spot margin trading. Nah, kalau udah kita bisa kembali. Oke. Nah, ini bakal muncul menu margin ya di sini. Nah, aku kan cuma punya sekitar $49 aja ya. Nah, tapi kalau di mode biasa, itu kan kita maksimal cuma bisa beli sekitar segini doang nih. Nah, tapi kalau kita itu marginnya itu kita enable kayak gini, maka kita bisa dapat pinjaman lebih nih. Bahkan di sini kita bisa pinjam sampai 272 USD. Nah, mungkin di sini aku coba contohin sekitar 100-an aja deh. Udah gini aku pakai market order. Misalkan kita mau beli Solana ya, mau beli Solana karena harganya kemungkinan akan naik. Nah, kita akan beli. Lalu kita tinggal klik margin buy. Yes, place order. Nah, kita bisa lihat di sini udah masuk ya. Kita dapat pinjaman sekitar $59 untuk membeli 0,69 USD. Nah, jadi ini di sininya nanti dia bakalan minus tampilannya kayak gini
karena kita tadi pinjam. Nah, untuk mengembalikan atau mau mengembalikan dana pinjamannya, itu sebenarnya ada dua cara ya di sini. Kita bisa ke tab spot position. Nah, itu kalau kita close, kita market close kayak gini, maka dana pinjamannya kita itu bakalan dikembalikan di FTX, tapi dana kita yang awal tadi itu dia nggak bakal pindah ke wallet USD, tapi dia bakalan tetap stay di sini, di Solana-nya tadi. Nah, tapi kalau teman-teman pengen sekalian ngejual Solana-nya, teman-teman tuh bisa ke sini nih, ke sell. Nah, teman-teman masukin lagi tadi di sini nominalnya berapa yang dipinjam. Kita masukkan di sini. Kita pakai market order ya. Tinggal market sell. Nah, secara otomatis nanti Solananya bakal kejual, lalu nanti keuntungannya atau profitnya itu juga kembali lagi ke wallet USD-nya. Gitu teman-teman. Jadi ini bagus banget kalau teman-teman itu pengen beli aset tapi modalnya kurang, itu bisa pakai fitur margin trading ini. Dapat istilahnya bisa dapat pinjaman uang untuk beli koin ya, kayak gitu. Nah, kita pindah ke leverage token. Kita pergi ke market lagi. Ini leverage token. Nah, di sini ada banyak pilihan sebenarnya. Nah, sini ada yang bull, ada yang bull ini merupakan Bitcoin bull ya. Di sini ada ETH bull, ada Matic bull. Kita coba lihat yang bull. Ini merupakan, jadi di sini merupakan leverage tokennya dari Bitcoin. Kalau yang bull tadi berarti ketika harga spotnya Bitcoin itu naik 1%, maka yang di market bull USD ini dia bakalan naik 3%. Begitu juga sebaliknya, kalau harga Bitcoin itu turun 1%, maka di sini dia bakal turun 3%. Gitu. Jadi kelipatan tiganya. Untuk sistemnya sih sama kayak di spot market ya teman-teman. Di sini itu sama aja. Caranya mungkin teman-teman udah tahu ya. Mungkin yang beda itu ada di sistem leverage tokennya. Nah, di sini juga ada banyak pilihannya juga. Ada yang 3 kali atau yang bear. Nah, ada yang 1 kali hedge. Ini artinya ketika misalkan harganya Bitcoin itu naik 1%, maka kalau yang hedge atau kelipatan 1 kali ini dia bakalan turun 1% juga. Nah, kalau yang setengah, ini setengahnya seperti itu teman-teman. Jadi tinggal diperhatiin juga ini kelipatan atau X-nya ini. Oke, kita next ke stock. Nah, di sini di FTX kita bisa memperdagangkan banyak bisa memperdagangkan banyak saham nih. Seperti ini bisa Google. Nah, ini untuk tampilan dari market token stoknya. Ini sekarang lagi di luar jam market ya. Tapi kita tetap bisa memperdagangkan sahamnya ini. Dan ini sistemnya kayak spot juga tuh. Sama aja ya tipe ordernya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin saat ini aku mau kasih beberapa tips ya buat teman-teman itu kalau mau trading di derivatif market atau di futures marketnya FTX ya. Nah, tips yang pertama adalah teman-teman itu harus cermat dalam menganalisa. Karena kita kan tahu ya kalau di futures market itu resikonya itu lebih besar juga dibanding kita di spot biasa. Makanya kita harus hati-hati dalam menganalisa, pastikan analisanya itu udah dianalisa secara cermat, karena kalau kita asal-asalan bisa-bisa nanti berakibat buruk tuh bagi saldonya teman-teman.
Yang selanjutnya adalah pakai money management. Jadi pastikan teman-teman tuh kalau order itu jangan all in ya. Jadi, bisa dicicil-cicil aja dulu, jangan all in karena kalau udah all in terus pakai futures market, udah pakai leverage gede, nah itu bisa liquid tuh, bisa habis saldonya teman-teman. Dan kalau di futures market itu saranku pakai stop loss, teman. Jadi kalau teman-teman di spot kan bisa tuh averaging down dan bisa di hold lama-lama. Tapi kalau di market futures tuh biasanya kan uh, ordernya itu kan cepat-cepat ya, bisa cuma jangka waktu 2 jam atau 1 hari mungkin, atau mungkin yang maksimal tuh bisa sampai 7 harian ya. Nah, makanya ini lebih bahaya juga tadi karena ada leverage, dan juga demi mengurangi risiko kerugian, teman-teman bisa pakai stop loss kayak gitu. Dan selanjutnya adalah pakai time frame yang sesuai. Di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan style tradingnya teman-teman nih. Misalkan scalping, mungkin bisa pakai time frame 1 menit, 5 menit, sampai 15 menit. Tapi kalau teman-teman itu gaya tradingnya adalah day trading, mungkin bisa pakai 30 menit, 30 menit sampai 4 jam, mungkin time frame 4 jam, seperti itu. Nah, kalau selanjutnya kalau teman-teman itu swing trading, mungkin bisa pakai time frame 4 jam atau daily ya, kayak gitu. Jadi itu kan beda-beda penggunaannya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan time frame yang sesuai dengan style market, style trading teman-teman. Karena style trading tiap orang kan beda-beda ya, nggak bisa dipaksain. Dan selanjutnya adalah sabar. Karena yang namanya trading kan nggak ada yang bisa lepas dari resiko ya. Pasti kita semua pernah mengalami yang namanya loss. Nah, selanjutnya kalau kita loss tuh ya ikhlasin aja, ikhlasin aja, kita uh, apa ya, muhasabah diri lah istilahnya, kita teliti lagi analisaku tadi tuh yang sebenarnya yang salah tuh apa. Makanya di next trade kita bisa perbaiki kesalahan tersebut. Oke, seperti itu untuk materinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak. Sorry kalau ada penyampaian yang agak sulit dipahami. Silakan teman-teman tanyain aja nih. Oke, mungkin itu untuk materinya, Mas Iras. Oke, terima kasih ya Mas Dimas atas pembawaan materi yang diberikan. Kalau menurut saya emang udah oke banget nih untuk pembawaan materi dari Mas Dimas. Udah jelasin secara detail, kemudian juga apa namanya secara perlahan, dan ini pun juga semoga bisa mudah dipahami juga ya untuk user-user kita nantinya. Kalau saya lihat dari penjelasan yang Mas Dimas jelaskan nih, untuk future market itu kan emang apa namanya potensi untungnya tuh gede banget ya Mas, karena kan Betul. untuk apa namanya kita modal kecil pun bisa cuannya berkali-kali lipat kan. Cuma kalau misalkan tidak berdasarkan dari tips yang tadi diberikan ya, seperti apa namanya jangan all in semuanya, kemudian juga harus lebih bersabar, kemudian juga ingat harus ada stop loss, karena kan ini pengalaman saya pribadi juga ya, karena kan Ya, saya ini orangnya nggak sabaran dan juga apa namanya emosian, dan mau cepet cuan gitu. Taunya karena terburu-buru itulah membuat kita pun jadi rugi gitu kan. Mungkin teman-teman sekalian kan ada yang baru belajar atau yang baru mau terjun di dunia future market ini, untuk tips-tips dari Mas Dimas ini penting banget loh, karena ini udah apa namanya udah dipraktikkan sama Mas Dimas udah dari berapa lama nih Mas kira-kira? setahun lebih mungkin, Mas. Setahun lebih ya. Nah, itu setahun lebih pasti kan udah tahu nih asam manisnya future market trading itu seperti apa. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke Q&A session ya. Nah, tapi sebelumnya tadi saya lihat di kolom chat ini banyak nih yang udah Oh iya mengirimkan nih, banyak. pertanyaan seputar kelas kita hari ini. Mungkin saya awali dari yang paling atas nih ya. Wah, banyak banget nih. Mungkin dari Mas apa namanya? Mas Kevin dulu kali ya yang paling atas tadi saya lihat itu. Sebentar. Ini pertanyaan dari Mas Kevin, prediction di menu FTX itu apa sih Bang isinya gitu kan. Tadi kan Mas Dimas belum ngeliatin tuh untuk prediction di menu FTX itu ada apa aja. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Mas Oke. untuk prediction di FTX itu seperti apa dan apa aja sih isinya gitu.
di sini prediction atau ada prediction. Sip. Nah, ini tuh eh, kalau dari aku sih pahamnya ini itu Mas apa kayak itu memprediksikan ini kalau itu pilihannya ada Trump 2024 sama Bolsonaro 2022 ya. Kayak yang paling hmm, bawah aku belum tahu sih. Tapi kalau yang Trump ini kita itu bisa istilahnya kayak ikut-ikutan itu memprediksi Mas. Bisa yang prediksi hmm, misalkan apakah Trump nanti ikutan di Pilpres 2024 atau enggak, atau dia menang atau enggak, hmm, itu bisa ikut hmm. prediksinya nih di sini kita misalnya kayak bisa nge-tradingin lah kayak gitu. Jadi kalau uh, prediksi kita itu benar, kita bisa dapatkan keuntungan juga atau profit seperti itu. Nah itu kalau yang aku pahami juga sih Mas, soalnya Oke. nggak pernah main di prediction ini sih. Iya, soalnya emang unik ya, cuma di FTX doang ada begini ya, Mas? FTX tuh Mm-mm. pilihan marketnya itu luas. Betul. Pilihannya banyak, terus apa namanya, lebih ramah terhadap trader karena kan berdasarkan apa namanya visinya dari CEO FTX itu kan FTX ini dibuat dari trader untuk trader ya. Jadi, nah berdasarkan ini nih. Jadi bagaimana caranya FTX itu menghadirkan atau menyediakan beragam fitur atau fasilitas yang kiranya bisa membantu banget nih untuk trader-trader sekalian gitu. Mungkin selanjutnya dari apa namanya Mas Agus Sodik nih, dia bertanya nih, Bang masih belum paham nih mengenai leverage 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 20 kali. Nah kira-kira nantinya apakah berpengaruh sama margin call atau MC Mas? Gimana tuh Mas Dimas? Oke, mungkin seperti yang aku kasih di PPT tadi sih Mas untuk penjelasan dari reference-nya coba aku lihat lagi ya. Hmm, yang bisa di throwback lagi ya. Nah, Nah ini. Nah, artinya itu semakin besar leverage yang kita pakai, itu artinya kita bisa mendapatkan istilahnya sih kayak pinjaman ya Mas. Kita bisa hmm, bisa dapat pinjaman lebih banyak gitu. Jadi ini yang leverage ini merupakan apa kelipatan ya. lipatan, kayak lipatan kayak Hmm, kelipatannya gitu loh. Jadi misalkan kita pakai 2 kali di sini, itu berarti kita uh, dapat pinjaman sebesar, misalnya banyak kalau tadi kan dua contohnya kali dari 150 modal ya. dolar ya, 2 kali Hmm, dari modal hmm, gitu. Kalau kita modalnya 150, kita dapat pinjaman 150 dolar juga kalau kita pakai leverage 2 kali. Itu juga kalau kita hmm, itu 3 kali lipat, maka kita juga dapat 3 kali lipat dari modalnya. Nah, ini berpengaruh juga sih untuk tingkat likuidasinya, karena kan semakin besar leverage-nya, maka pinjaman yang kita dapatkan juga lebih banyak, dan juga nanti kalau leverage-nya itu lebih tinggi, maka eh, apa ya likuidasi rate-nya itu atau harga likuidasinya itu bakalan semakin dekat dengan position kita. Makanya kalau kita itu leverage tinggi-tinggi itu bahaya banget karena tingkat hmm. likuidasinya bakalan lebih dekat. Nah, itu makanya di FTX itu biar member-membernya itu nggak gampang kena liquid, makanya diturunkan tuh. Yang tadinya kan ada 100 kali ya Mas, 100 kali lipat Iya, ya. ada Sekarang cuma 100 kali. 20. Cuma kan, karena kan dari apa namanya CEO-nya sendiri kan emang Bang Sam orang trader juga lah, jadi pasti paham lah ya Mm. gimana sih derita trader itu. Nah mungkin dari situlah pengalaman dia kira diturunin lah, jadi sekarang cuma 20 dan emang berdasarkan dari beberapa sumber itu untuk FTX sendiri tingkat likuidasinya itu termasuk rendah gitu Mas. Makanya untuk FX ini sebenarnya cocok banget untuk yang newbie atau pemula nih yang pengen belajar tapi modalnya belum banyak nih dan nggak mau rugi banyak juga. Nah di FX ini sangat mendukung hal seperti itu gitu. Dan fee-nya Kemudian juga murah ada ya Mas lagi ya. nih Mas. Betul, fee-nya murah banget Ya dan murah juga banget tuh. dan juga di FTX ini sudah mendukung apa namanya jaringan SPL Solana ya. Jadi kalau misalkan kalian mengenal Solana nih, Solana kan eh, terkenal karena NFT dan ekosistemnya yang udah cukup berkembang pesat lah ya dan
bisa dibilang legit lah untuk kita-kita yang ingin garap project di Solana itu. Nah, itu di FTX karena salah satunya kan FTX ini membantu untuk mengembangkan ekosistem Solana ya. Akhirnya di FTX inilah kalian kalau misalkan mau main ke Solana itu lebih gampang gitu karena sudah mendukung jaringan SPL tokennya Solana. Kemudian selanjutnya nih dari Mas Ramadhani Saputra, Kak mau tanya ada keuntungan tersendiri Kak kalau menggunakan FTT sebagai collateral deposit untuk pasar future. Gimana tuh Mas Dimas? Oke, itu kalau kita pakai FTT, maka nanti kayak fee tradingnya itu bisa lebih murah. Seperti itu teman-teman. Dan FTT ini juga kita bisa manfaatkan misalkan untuk ikutan event-event dari FTX. Misalkan kalau FTX teman-teman tahu ya, di FTX kan juga ada launchpad. Nah, kalau teman-teman itu punya FTT, teman-teman bisa ikutan event launchpad tersebut. Lalu juga bisa, maksudnya IEO ya, IEO yang ada di FTX atau Initial Exchange Offering. Nah, itu teman-teman bisa ikutan event tersebut dengan teman-teman hold FTT. Lalu juga bisa staking, dapat staking juga kan ya, Mas, FTT-nya. Iya, Itu. ada staking juga. Nah, nanti Dan kalau misalkan memenuhi jumlah staking berapa, misalkan 150, nanti berkesempatan dapat giveaway serum atau token oh, SRM itu tiap minggunya, Mas. Gitu. Jadi semakin besar token FTT yang di apa namanya staking, semakin besar juga hadiah giveaway serum yang didapatkan. Gitu. dan untuk diskon fee trading Uh, juga, untuk fee withdrawal juga bisa lebih murah kalau ya, teman-teman bisa hold lebih murah, FTT. betul. Kemudian ada lagi nih di bawah nih untuk pertanyaan dari Mas Kevin lagi. Perbedaan post dan AOC itu apa sih Bang gitu? Wah, itu bisa dijelaskan Apa? Mas, gampang sih ya Mas. Bisa diulangi, Mas? Untuk apa namanya perbedaan post dan IOC itu apa Bang di menu Post IOC market? Hmm, yang mana ya? immediate or cancel gitu Mas. Aduh, agak lemot. Iya, agak lemot nih, santai. Nah, ini kan ada post dan IOC itu Mas. Mungkin Mas Kevin masih bingung nih kegunaannya untuk apa sih post dan IOC dan perbedaannya gimana gitu. Nah, oke. Sebenarnya kalau ada 3 tool ini aku kurang begitu tahu. Cuma setahuku sih ini toolnya untuk misalkan untuk menutup posisi itu, Mas. Jadi kalau kita misalkan punya kita order buy ya, misalkan di perpetual ya, setelah kita order buy, lalu Hmm? kita kan bisa untuk closing marketnya kita bisa klik sell dulu, lalu kita order type-nya bisa kita atur take profit gitu mungkin. Nah, Hmm. ini teman-teman kalau ada reduce only kayak gini itu teman harus klik deh atau di enable kayak gitu. Soalnya biar menutup posisinya teman-teman. Karena nanti kalau sell amount-nya itu lebih besar dari posisi awalnya, itu teman-teman benar mau nge-closing posisi yang sebelumnya, tapi malah sebaliknya dia juga bakalan membuka posisi baru. Nah, itu beberapa itu Mas yang ku tahu dari beberapa tool yang ada di bawah-bawah ini ya. Kayak gitu sih Mas. Jadi biar kita itu nggak membuka posisi baru. Yang kebalikannya kayak gitu Mas. Jadi biar posisi awal aja yang ketutup, biar dia nggak menutup biar nggak dia nggak membuka posisi baru kayak gitu. Ya, oke. Ya, setahu sih Mas. Mungkin dari saya ada tambahan sedikit ya untuk post itu. Menurut pengetahuan saya itu nantinya misalkan si user nih pengen apa namanya masuk ke market tapi nggak mau dieksekusi nanti pencet post itu. Namun kalau misalkan ingin dieksekusi langsung maupun tidak langsung pencetnya IOC immediate or cancel gitu sih Mas. Kalau yang saya tahu ya Hmm. untuk post Oke. dan EOC ini bedanya apa? Gitu. Mungkin selanjutnya ada lagi nih dari Mas Firman. Uh,
kalau boleh tahu FTX itu ada akun demonya nggak sih agar bisa testing? Wah, aduh. Gimana tuh, Mas? Oke, oke. Ini juga menarik juga nih. Ah, Sebenarnya kalau di FTX itu nggak ada akun demonya, tapi dia itu punya hmm, fitur yang namanya uh, sub account. Jadi kita tuh bisa bikin beberapa sub account nih di FTX. Jadi kayak aku ini kan punya hmm, beberapa sub account ya. Ada main account, hmm, hmm, ada FTX Class untuk hari ini, ada yang ini trading baru, trading tutorial. Nah ini macam-macam kegunaannya. Jadi misalkan teman-teman itu deposit $100 ya. Teman-teman itu karena masih belajar, teman-teman berarti nggak mau dong pakai semua saldonya. Maka teman-teman itu bisa pakai $10 ini untuk dibuat latihan-latihan aja. Nah, teman-teman $10 ini, teman-teman bisa pindah eh, di sub account yang lain nih. Ini nggak aku contohin ya. Kalau mau bikin sub account, ya tinggal klik di sini. Nah, kita bikin sub account lagi nih. Nah, dia bakal bikin sub account lagi, lalu kita bisa pindah pindah saldonya. Kita klik sini sih. Nah, transfer balance, kan tadi aku punyanya USD, aku punya sekitar berapa tadi ya? 48 kalau nggak salah. 49. Ya, 40, oh ya 49. Kita Hmm, misalkan cuma pengen buat latihan itu sekitar $10 aja. Nah, kita bisa pindah di sini destination account-nya ke account yang baru. Nah, hmm, di sini kita bisa masukin $10 aja mungkin. Nah, kita transfer. Nah, otomatis ini di sini nanti di sub account yang baru dia bakalan terisi $10. Nah, nanti kita bisa bebas tuh. Misalkan mau latihan ya, kita bisa pakai sub account yang baru ini. Gunanya biar saldo yang awal tadi itu nggak terpengaruh kayak gitu. Nah, hmm. yang nggak terpengaruh itu Mas, jadi bisa bisa manage juga. Atau misalkan teman-teman nih, teman-teman udah trader pro banget ya, teman-teman udah menguasai banyak style trading, bisa scalping, day trading, ataupun untuk long term. Nah, teman-teman itu bisa bagi-bagi tuh style tradingnya di beberapa sub account FTX gitu. Jadi setiap sub account teman-teman bisa manfaatkan untuk berbagai macam style trading yang teman-teman kuasai. Jadi menarik juga sih ini fiturnya Iya. yang ada di FTX. Bisa dibilang ini mungkin salah satu yang cukup unik ya dan jadi kelebihan dari FTX sendiri ya Mas. Karena kan apalagi yang pemula itu kan pasti belum tahu nih setelan trading yang oke gimana kan. Jadi mungkin dengan adanya sub account ini mereka bisa sambil belajar tapi nggak mengkhawatirkan saldo utamanya itu terkuras gitulah ya. Bisa trial and error lah di sini. Betul untuk trial dan errornya akun tersebut. Jadi nanti kalau misalkan udah oke siap nih nanti pakai main account juga nggak masalah gitu kan. Ya. Tuh lanjut kemudian pertanyaan dari eh tah nih dari Mas Randy R. Ini bertanya nih eh untuk stock marketnya itu real time kah atau kira-kira ada minimum lot kah untuk belinya tuh Mas? Oke, seperti yang aku jelasin di slide tadi ya, sebenarnya Hmm. untuk marketnya kita tuh bisa memperjualbelikan secara real time sebenarnya. Kita bisa order buy ataupun order sell itu secara real time 24 jam 7 hari. Tapi untuk pergerakan harganya, kalau kita mau harganya itu naik, ya kita harus nunggu market realnya itu di market US-nya sana itu buka dulu Mas. Itu. Nah, kayak gitu. Dan untuk masalah minimal ordernya itu nggak ada. Jadi misalkan di sini harga Tesla berapa nih? 879 ya. Aku punya sekitar berapa tadi ya? Nah, coba aku pindah ke subakon satunya deh. Sorry. Nah, di sini tuh kita bisa beli meskipun kita cuma modal dikit. Misalkan cuma $10, itu kita bisa. Nah, secara otomatis kita dapat saldo Tesla
senilai 0,02 kayak gitu. Jadi nggak ada minimal lot-nya, teman-teman. Jadi sistemnya kayak ya kita di market crypto lah ya, meskipun harga Bitcoin-nya Hmm. itu sekarang hampir 1 miliar, tapi kan kita tetap bisa beli ya dengan modal $50 bisa, $100 bisa, dan Rp50.000 sebenarnya udah bisa beli Bitcoin kayak gitu, Mas. Itu Hmm. keuntungannya atau yang menarik di tokenized stock yang ada di FTX. Jadi Itu, Mas. oke banget ya kalau bagi yang misalkan penasaran dengan tokenized stock ini gimana, bisa langsung coba aja nih di FTX tanpa perlu mengkhawatirkan ada minimal lotnya berapa nih, seberapa banyak gitu lah ya. Karena kan saya tahu nih untuk saat ini hanya FTX aja kan yang punya tokenized stock yang masih Betul. bertahan ya dari awal sampai sekarang. Kemarin kan sempat saya dengar-dengar Binance ada tokenized stock, cuma beberapa lama dia akhirnya tutup kan. Gitu. Nah, mungkin ini Mas, ada lagi nih Mas dari Mas Kevin nih pertanyaannya. Kalau mau invest jangka panjang dengan metode DCA lebih cocok ke spot market apa gimana ya Bang? oke, kalau teman-teman itu invest ya, secara long term mungkin teman-teman bisa ke market spot aja sih, kayak gitu. Biar Hmm, resikonya juga lebih rendah juga, karena kalau yang leverage betul. token tadi kan juga ada resikonya juga tuh, karena ada leverage ya kan. Jadi kalau teman-teman Iya. itu untuk invest aja ya, pakai strategi dollar cost averaging, teman-teman bisa beli di market spot aja. Dan karena kemarin itu FTS itu ya Mas, mengakuisisi aplikasi Blockfolio ya. Iya, Blockfolio. Nah, di situ tuh teman-teman bisa search aja ya, bisa download aja di Play Store atau di App Store FTX Hmm. Portfolio. Nah, itu tuh merupakan aplikasi FTX juga namanya sebenarnya, tapi di situ tuh dia cuma spot, dia hanya memperdagangkan market spot aja, dan di situ keuntungannya adalah kita bisa dapat istilahnya kayak bunga ya Mas, atau interest gitu dengan rate 8% per tahun. Jadi misalkan kita Hmm. mau masukin saldo berapapun sebenarnya, masukin saldo Hmm. berapapun dan koin apapun di FTX-nya Blockfolio itu, kita bisa dapat interest atau bunga senilai 8% per tahun. Nah, itu cocok banget buat teman-teman yang emang niatnya itu untuk invest ya, untuk invest jangka panjang. Nah, itu bisa teman-teman download aja Hmm. FTX Blockfolio. Itu teman-teman. Betul. Untuk FTX Blockfolio itu kan baru tersedia di aplikasi aja ya Mas. Jadi Hmm. untuk di website-nya baru FTX Pro aja nih gitu teman-teman. Dan juga kalau misalkan berdasarkan dari Mas Dimas bilang nih untuk interest 8% per tahun, itu menurut saya lebih bagus sih ketimbang cuma deposit di bank ya, yang biasanya itu tingkat deposit interest bunganya itu 4 sampai 5% aja gitu Mas Dimas. Jadi oke banget nih kalau misalkan pemula yang nggak mau pusing nih untuk kena stop loss atau misalkan rugi, mungkin Blockfolio menjadi salah satu pilihan yang cukup bagus lah sebelum main ke FTX Pro lah ya. Betul, betul. Gitu. Mungkin ini ada lagi nih Mas. Waduh, ada apa namanya, semangat sekali nih Mas. Dari Mas Halim Kosasi nih, dia ada beberapa pertanyaan nih, cukup banyak. Yang pertama nih, berapa leverage yang dianjurkan untuk trading di FTX Future agar nantinya tidak terkena likuidasi? Wah, gimana tuh Mas? Oke, kalau masalah leverage yang disarankan sih, sebenarnya kalau leverage sekarang ya, yang ada di FTX 20 kali itu udah cukup kecil loh, teman-teman. Dan aku biasanya juga pakai leverage 20 kali itu. Dibandingkan kalau di market sebelah kan leverage-nya bisa sampai ratusan ya, itu bisa bahaya banget buat trader-trader pemula. Jadi kalau menurutku sih maksimal 20x ini tuh udah nyaman banget sih kalau menurutku ya. Dan kalau pengen nggak terkena liquid, kita bisa pakai fitur FTX kalkulator nih di sini, karena di sini kita bisa setting take profit-nya, stop loss-nya, lalu kita bisa dapat di bawahnya nanti keterangan harga liquidation-nya itu di harga berapa, terus estimasi profit dan juga kerugiannya itu di harga berapa, dan kita bisa langsung order aja di bawahnya, seperti yang aku contohin tadi. Kan kalau di market sebelah itu kan biasanya tab untuk order dan juga tab untuk kalkulator itu kan
beda tab ya. Jadi kita hitung pakai kalkulator dulu, lalu kita masukin area take profitnya itu secara manual. Nah, kalau di FTX ini kan kita bisa set secara lebih efisien lah, yaitu ya kita set take profit, stop loss, kita tahu estimasi liquidnya itu berapa, liquidation price-nya itu berapa, lalu estimasinya itu berapa, kita bisa langsung klik order aja kayak gitu. Jadi ini juga bisa mengetahui juga tingkat resiko per trading kita itu berapa kayak gitu. Jadi ini berguna juga buat money management kita ya teman-teman. Dan aku kasih tips juga ya. Jadi pastikan setiap trade itu misalkan di futures itu tuh teman-teman perhatiin juga dalam mengatur money management ya, itu teman-teman perhatiin risk per trade-nya atau risiko per trading-nya. Jadi misalkan teman-teman punya saldo $100 ya, itu teman-teman per trading-nya bisa kasih dia risiko per trading-nya misalkan 1% atau 2%. 2% deh. Jadi per trade itu kan kalau ketika loss, kita tuh cuma loss sekitar $2 aja kayak gitu. Dan itu kan kalau semakin kecil risk-nya, maka saldo kita tuh bisa bertahan lebih lama di FTS kayak gitu. Jadi jangan teman-teman itu langsung all in, langsung banyak, misalkan 50% langsung masukin gitu ya jangan. Karena ya kembali tadi features itu resikonya lebih gede. Jadi teman-teman pastikan punya setup dulu ya. Risk per trade-nya teman-teman yang sesuai dengan teman-teman itu berapa. Kayak gitu. Itu kalau aku sih Mas, untuk risk per trade-nya dari aku sendiri sih cuma sekitar 2-5% aja per transaksinya. Iya, tergantung dari masing-masing trader ya juga sih ya Mas. Ada yang 1%, ada yang 10% gitu kan. Yang penting jangan terlalu besar dengan modal yang dipunya gitu, karena kan untuk menjauhkan margin call-nya itu, ya kan Mas? Yep. Mungkin nih ada beberapa pertanyaan lagi dari Mas Alim. Kira-kira perbedaan dari cross margin dan isolated margin itu apa sih Mas? Oke. Jadi cross margin atau isolated. Jadi misalkan kalau di isolated ya, itu kalau di market futures pada umumnya, kalau kita itu inputkan di bagian amount-nya itu misalkan $5 ya, $5, itu ketika harganya udah kita ambil posisi ya, keadaannya udah kita ambil posisi, lalu harganya itu bergerak sebaliknya, bahkan sampai menyentuh liquidation price-nya kita, itu tuh kita kehilangannya itu cuma $5 itu, dibatasi $5 itu kalau kita pakai isolated. Nah, beda lagi kalau kita itu pakai cross margin, maka ketika kita harganya itu sudah mencapai liquidation price-nya, maka seluruh modal kita juga bakalan berpeluang habis ya kalau bisa sampai liquidation price ini. Liquidation price itu Liquidation. tercium istilahnya kayak gitu. Makanya itu beda juga penggunaannya, bisa disesuaikan dengan trading style-nya masing-masing teman-teman. Dan kalau di FTX ini tuh dia sistemnya cross margin teman-teman. Jadi dia nggak ada fitur isolated, dia hanya cross margin. Nah, makanya dari awal tadi aku tekanin pakai stop loss biar nggak kena liquidation, biar saldonya teman-teman itu bisa bertahan kayak gitu. Oke, siap. Kemudian apa lagi ya? Ini ada dari pertanyaan Mas Aji Budi Raharjo nih. Izin bertanya Bang, misal kita order buy di future market dan ternyata market berbalik arah, tetapi lupa pasang stop loss, apa yang akan terjadi dengan saldo kita, dan adakah jangka waktu maksimal untuk future kira-kira berjalan berapa hari atau berapa jam? Nah itu gimana tuh Mas? Itu sebenarnya yang barusan tadi aku bilang sih Mas. Jadi karena di sini tuh sifatnya tuh cross margin, ketika kita itu nggak pasang stop loss, itu dia bakal menguras Saldo ya? saldo yang di saldonya teman-teman. Ketika dia itu harganya belum mencapai liquidation price, dia masih bisa bertahan tuh posisinya. Tapi kalau udah sampai maximum liquidation price, nah itu bahaya karena bisa raib tuh saldonya. Makanya penting banget untuk memakai stop loss. Berarti untuk jangka waktu maksimal itu future Oh ya, nggak ada lah ya Mas? kalau Tergantung dari kena liquidation price-nya atau enggak lah ya?
Itu kalau di features yang perpetual ini tuh nggak ada batasannya teman-teman. Bisa di hold, sebenarnya bisa hold sampai lama sih. Lebih dari sehari 2 hari pun teman-teman bisa kalau features perpetual ya. Mungkin ada lagi nih. Malam Mas, dari Mas Selamat Jayadi. Malam Mas mau tanya terkait leverage token. Kenapa sih harga token leverage dan spot beda jauh ya? Karena saya cek Doge di leverage market harganya bisa $72 gitu Mas. Kira-kira bisa dijelaskan kenapa Mas? Oke, kembali lagi tuh teman-teman. Jadi seperti yang aku jelasin tadi, misalkan Doge ya, Doge itu dalam 1 hari itu dia naiknya 1%. Nah, tapi kalau teman-teman itu misalkan di pair leverage token yang aku ambil contoh yang bull deh. Ya, aku pakai Bitcoin aja deh. Sebagai contoh. Nah, ini misalkan harganya si Doge itu di market spot biasanya itu naik 1%, maka di market leverage tokennya yang kita itu bull itu kan kelipatan 3. Berarti dia naiknya 3% lebih tinggi. Nah, itu yang menyebabkan harganya itu berbeda antara yang spot dan juga di leverage token. Begitu juga sebaliknya, kalau harga spotnya itu turun 1%, di leverage token yang bull ini dia bisa turun sampai 3%, 3 kali lipatnya lah. Seperti itu, teman-teman. Nah, makanya itu yang Oke. menyebabkan harganya itu berbeda karena juga disesuaikan dengan sistemnya juga ya. Leverage token ini kan uh, resiko likuidasinya juga rendah karena ketika harganya itu turun drastis itu kan dari sistem smart contract-nya itu dia bakalan ngejual secara bertahap tuh. Bertahap makanya nilainya itu akan tetap ada. Teman-teman nggak usah khawatir karena nggak akan habis nilainya. Beda lagi kalau teman-teman itu di market features ya. Kalau ada pergerakan harga yang abnormal gitu kan bisa habis tuh kena stop loss atau mungkin kena liquidation. Nah, kalau di leverage token ini itu bisa bertahan kayak gitu Mas. Itu sih makanya harganya itu bisa Oke. beda karena disesuaikan dengan volatilitas pada market hari tersebut. Betul, betul. Mungkin sekian kali ya untuk FTX kelas kali ini karena kan tadi kita udah menjelaskan banyak sekali ya dan sudah menjawab pertanyaan yang cukup menarik nih dari teman-teman sekalian. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke spinning giveaway nih yang akan diwakilkan oleh tim koinvestasi. Mungkin untuk tim koinvestasi untuk mulai spinning giveaway-nya. Oke. Wah, Hmm. menarik banget nih aku dari tadi sambil mute, Hmm. sambil perhatikan. Memang banyak banget ya pertanyaan-pertanyaannya dan sangat antusias sekali nih kalau aku lihat. Jadi mungkin buat teman-teman yang jangan kecewa dulu kalau misalnya pertanyaan yang belum sempat terjawab. Dimas juga ada di grup FTX Indonesia dan Mas Siras juga aktif jadi admin di grup FTX Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pertanyaan yang belum terjawab karena emang waktu terbatas bisa langsung aja chat atau bergabung di grup FTX Indonesia ya. Jadi di situ pasti Dimas dan juga Mas Siras bisa bantu menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ini sorry, aku sambil share screen juga. Ya, oke, kita langsung aja ya. Puter ini adalah yang sudah memang yang sudah mendaftarkan dirinya di form kemarin. Jadi buat 10 orang yang aku akan spin hari ini itu akan berkesempatan untuk mendapatkan bonus $10 masing-masing ketika kalian sudah menyelesaikan KYC level 2 ya. Jadi kita akan kasih waktu 1 minggu. Yang pertama langsung aja. Film Made. Ada nggak ya? Adakah? Adakah yang namanya filmmade@gmail.com? Sepertinya nggak ada respons ini, Mbak.
Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, nanti kita putar selanjutnya. Hmm. Will Fernando, adakah Will Fernando? Ayo, yang namanya disebut di chat di kolom komentar nih. Sepertinya sih nggak ada sih, Mbak. Oh, ada. Tuh. Ada, saya ada. Oke, sip. Nanti Selamat untuk pemenang pertama ya. Mas Will Fernando. Nanti bisa menghubungi saya. Ada nih 333. Ada nggak? Kita lanjut dulu. Yang ada nanti tinggal chat ya di kolom komentar. Biar nggak terlalu lama. Aldio Otto 04. Oh, ada value ini tadi. Aldio Otto kalau ada. Selamat Jayadi, tadi kayaknya ada nih mas-mas yang bertanya. Mas Selamat Jayadi, selamat. Wih, udah tunjuk tangan aja. Tuh, ini sudah ada. Ulang, nggak ada emailnya. Loh, kok Aldi Otto lagi? Ini daftar 2 kali nih. Mas Aldi Otto, kalau ada, ini udah berapa tadi Mas Iras? Sudah 3, Mbak. Oke. Nafiri, selamat. mas.nafiri@gmail.com. Kalau ada langsung chat aja di kolom komentar, di kolom chat, kolom komentar. Ferman Maulana, Mas Ferman, adakah? Ada, Mbak Ferman. Ada ya. Mantap, selamat. Fiermunte 2003. Kalau ada langsung chat di kolom komentar. Febrian r86@gmail.com. Mas Febrian, selamat. Kalau ada langsung chat di kolom komentar. Agus Fajar Sodi Kerja. Lucu juga nama undangnya. Selamat Mas Agus Fajar. Ada nggak nih? Ini mungkin aku putar 3 kali lagi aja ya. Kalau nggak ada, berarti memang belum. Vanessa Linemon. Selamat. Oke, 2 kali lagi aku putar. Karena aku putarnya sudah 10 nih. Udah lebih dari 10 malah. Astonic SP70. Selamat. Rendra, ada? Oke. Mas Siras, sorry. Dapat masukan nih dari Mas Valian. Mas Siras, tadi yang sudah dapat sudah berapa orang? Yang sudah dapat dan hadir itu ada 5 orang, Mbak. 5 orang ya? Berarti ada sisa 5. Iya. Kita berikan aja ke teman-teman yang tadi nanya dan belum sempat terjawab ya.
Iya, betul. Di biar semangat nih tradingnya. Nanti mungkin coba aku lihat dulu yang tadi nanya siapa aja. Ya, gimana Mas Valian? Yang tadi nanya ada, sekalian catat, dibantu catat ya Mas ya. Tadi yang belum terjawab tuh, tadi ada Mas Ucup ya. Mas Ucup Isyanto Kuningan. Hadir ya, masih ada Mas Ucup. Tadi bertanya tapi belum sempat terjawab kayaknya. Hadir, oke. Lalu ada Mas siapa lagi tadi yang nanya ya? Mas Brian Mateus. Ada Mas Brian Mateus? Ada. Oke. Lalu tadi yang belum terjawab, mana lagi ya Dim ya? Ini banyak nih. Ferdinando udah belum, Mbak? Ferdinando. Tadi belum terjawab ya? Dan juga Belum, belum dapat ya? Mas Ferdinando ada Mas? Wah, udah cabut. Oh, ada. Oke. Ada, oke. Ada. Tinggal 2 lagi ya. 2 lagi kita kasih ke Mas Willy ya. Mas Willy ini pertanyaan-pertanyaan terakhir nih belum dijawab. Cara pasang stop loss. Apakah bisa pasang sekaligus stop loss dan take profitnya? Mas Willy ada di sini? Masih hadir nggak? Mas Willy. Kayaknya udah cabut nih. Sama Mas Kevin ya. Tadi kayaknya bertanya belum terjawab. Iya, belum terjawab. Mas Kevin masih ada? Mas Kevin? Mas Willy dan Mas Kevin kalau udah nggak ada ya, belum ada. Oh, ada nih. Ya udah deh, Mas Valian. Semangat banget dari tadi. Ini udah disebut ya. Ya udah, hadiah Mas Willy dan Mas Kevin kita kasih ke Mas Willy dan Mas Kevin kita kasih ke Mas Valian dan Mas Muhammad Agung. Gak apa-apa ya, jadi biar semangat tradingnya di FTX. Lalu, sorry, ini tadi aku masih milih-milihin pertanyaan padahal. Oke, untuk pemenang jangan lupa bisa langsung kontak Mas Siras di Telegramnya @siras28 atau lihat aja yang sering ngobrol di grup FTX Indonesia pasti kelihatan itu Mas Siras. Lalu untuk merch tadi aku baru milih satu nih, Mas Halim Kosasi masih ada ya untuk yang dapat merch. Jadi bukan trading bonus tapi merch. Lalu tadi yang pertanyaannya bagus siapa lagi ya Dim ya? Yang nanya prediction tadi siapa ya? Menarik tuh. Mas Ren R deh. Ren R tadi ada nggak ya? Yang nanya ada. Nah, yang tanya mengenai stock market. Ya, thank you. Nah, nanti kita kirimin ya. Nanti kita kirimin merch-nya, jadi langsung aja kontak Mas Siras untuk ngasih tahu detail wallet dan juga detail alamatnya. Oke, itu aja dari aku nih. Thank you buat teman-teman yang sudah join sampai sekarang. Silakan Mas Siras, aku kembalikan. Mungkin dari saya selaku moderator dan perwakilan dari FTX Indonesia ingin sampaikan nih, jika teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut atau ingin bertanya seputar trading FTX atau update di FTX itu apa aja, dan diskusi perihal tips trading di FTX itu gimana, bisa banget nanti join di FTX Indonesia ya, atau juga official FTX. Nanti juga teman-teman bakal dipandu oleh member-member kita nih di FTX yang udah pada jago nih untuk trading. Wah, nanti kalau teman-teman lihat banyak tuh untuk share chart trading seperti apa. Ya, betul kan Mas Dimas? Ya, betul banget. Nanti selain kalian bisa mengetahui update, nanti kalau misalkan ada kendala mengenai verifikasi KYC atau mengenai trading di FTX, bisa banget nih menghubungi saya sebagai admin FTX Indonesia atau teman-teman admin yang nanti akan hadir di sana gitu. Jika ingin ingin belajar lagi lebih lanjut bersama Mas Dimas,
bisa banget nanti join di grup Telegramnya Mas Dimas atau juga di FTX Indonesia, karena nanti kita akan kolaborasi bareng di FTX Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Mungkin dari Mas Dimas ada masukan lagi atau tambahan atau dirasa cukup? Mas. Oke. Mungkin sekian dari kami selaku perwakilan FTX. Sebelumnya terima kasih atas waktunya teman-teman udah hadir di sini. Semoga dengan adanya FTX Class ini akan menjadi sebuah wadah yang bagus nih untuk teman-teman belajar lebih lanjut gitu. Untuk sesi selanjutnya kita akan pelajari atau nantinya akan menghadirkan tema staking dan passive income di FTX. Nah, nanti akan dilangsungkan Selasa 2 November 2021. Nah, untuk siapa sih pembicaranya nanti atau bagaimana nanti materinya akan dibawakan, akan diinfokan lebih lanjut mengenai ini di grup Telegram FTX Indonesia. Seperti itu. Mungkin dari saya dicukupkan untuk sesi kali ini. Selamat malam semua. Selamat beraktivitas kembali dan mohon maaf apabila kami masih ada kekurangan. Terima Selamat kasih semuanya. malam. Terima Malam, kasih. terima kasih banyak, Terima kasih Mas Mas. Ira. Terima kasih banyak.